Memang betul apa yang disampaikan Bapak bahwa setiap hari mungkin ada komplain dari masyarakat dan Hmm, itu wajar saja, komplain masyarakat karena, masyarakat ini kadang-kadang tidak tahu, tiba-tiba terima surat surat. konfirmasi. Oke. Jadi perjalanannya bahwa apabila Hmm. kita lewat lewat di Basuki Rahmat, di atas ada capture, kadang-kadang tidak sadar bahwa saya ini melanggar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sahabat Humas Polda Sulteng dan salam presisi. Saya Julius Efraim. Kita selalu hadir untuk podcast Presisi Polda Sulteng dan kali ini kita akan masih membahas tentang tema yang tentunya tema ini memang terus menjadi perbincangan kita atau perhatian kita. Ini berkaitan dengan aturan atau ketertiban dalam kita berkendara di jalan raya begitu. Kita tahu bersama bahwa beberapa bulan yang lalu dari Polda Sulteng, tepatnya dari Ditlantas begitu telah mengeluarkan satu elektronik atau alat elektronik untuk memantau kendaraan yang berlalu lalang di berbagai ruas jalan yang ada di Kota Palu. Kita sebut adalah elektronik atau ETLE begitu ya, elektronik law ya, Traffic law enforcement. elektronik Traffic law Traffic Law enforcement. Enforcement, baik. Ini sudah langsung ada kasubitnya begitu. Jadi kalau kita menyebutnya adalah ETLE begitu. Dan tentunya ETLE ini memang ada di 4 titik ya yang sudah terpasang. Ada di Jalan Muhammad Yamin atau kita kenal di jalur 2 ada 2 titik, kemudian di Imam Bonjol 1 titik, dan di Jalan depan kantor gubernur atau Samratulangi itu 1 titik. Selain kemudian teknologi ETLE yang dipakai, ada juga yang dinamakan dengan teknologi handheld begitu. Dan ini kemudian untuk mempermudah para petugas lantas untuk dapat melihat apa yang menjadi pelanggaran dari para pengendara. Nah, seperti apakah kemudian ETLE ini, sahabat Humas Polda Sulteng, terus digerakkan dan terus dilakukan bersama? Kita akan membahas dengan topik yaitu ETLE ditegakkan untuk disiplinkan perilaku berkendara masyarakat. Dan sekali lagi sudah hadir bersama kami, yang juga pada saat launching kemarin pun juga sudah diwawancara, dan kali ini beliau kembali lagi hadir untuk mengabarkan atau menginformasikan tentang efisiensi dan efektivitas maksud saya dari ETLE, yaitu AKBP Hasanuddin SHMH. Beliau merupakan Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Sulteng yang juga sekarang dipercaya menjadi PLT Wadir Lantas Polda Sulteng. Pak AKBP Hasanuddin, salam presisi Pak. Salam Ya, presisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana, sehat kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima Ini kasih. sekarang mengemban 2 tugas nih, Betul sekali, ya. Pak. Kasubdit Gakum. Gakum adalah penegakan hukum. Ya, Kemudian ini sekarang dipercaya pimpinan menjadi PLT atau pelaksana tugas untuk Wadir Lantas Polda Sulteng. betul sekali, Pak. Artinya apa yang kemudian Pak Hasanuddin rasakan? Kita sebelum masuk ke ETLE begitu Pak Hasanuddin ya. Ya. Apa yang Bapak Hasanuddin rasakan dan apa yang kemudian menjadi tanggung jawab besarnya Pak dengan 2 amanah ini? Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya AKBP Hasanuddin SHMH selaku pelaksana tugas Wadir Lantas sekaligus pejabat untuk Kasubdit Gakum. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya dan salam presisi. Salam presisi Pak. Baik, Bapak, betul sekali apa yang disampaikan tadi bahwa sehari-hari saya sebenarnya adalah tugas pokok saya adalah Kasat PJR. Kasat Kemudian PJR. Kasat PJR. Ya. Kemudian pelaksana tugas untuk Wadir Lantas. Kemudian pelaksana tugas juga untuk pejabat sementara di Kasubdit Gakum. Jadi ada 3. Jadi 3. Jadi Kasat PJR itu yang definitifnya Kasat Ya, Kasat PJR Pak PJR. Hasanuddin. Kemudian Kasubdit Gakum adalah pelaksana tugas. pelaksana tugas. Ya. Dan Wadir juga adalah Pelaksana tugas. berarti 3 jabatan ini. 3 jabatan. Ya. Memang berat setiap hari pelaksanaan tugas ini kalau kita laksanakan dengan hari-hari, bahwa di samping saya melaksanakan mungkin patroli, tetap juga penegakan hukum. Apa yang disampaikan tadi sesuai dengan judul yang ada bahwa ETLE di Sulawesi Tengah betul sudah ada 4 titik. Ya. Itu statis ada 4 titik, kemudian mobile ada 2 kamera handheld. Ya. Masing-masing punya kelebihan, Pak. Masalah pengambilan gambar, kemudian bagaimana untuk pelaksanaan anggota di lapangan. Tapi intinya bahwa dengan adanya ETLE ini, baik itu statis maupun mobile, bagaimana mendisiplinkan
kita semua. Masyarakat. Kita semua, Kita bukan cuma semua. masyarakat, Petugas termasuk anggota Polri itu Anggota. sendiri bagaimana dia disiplin berlalu lintas. Dia mempunyai etika berlalu lintas di lapangan. Jangan hanya takut pada saat ada polisi. Sekarang mari kita berubah. Ya. Berubah artinya dulu mungkin sistemnya manual, ada mungkin penindakan secara manual, tilang manual. Sekarang elektronik. Elektronik ini bekerja 1 kali 24 jam. Tidak ada lagi istilah polisinya, tidak ada. Kalau manual kan polisi paling sejam 2 jam di lapangan berdiri. dia capek berdiri, pindah lagi atau mungkin balik ke kantor. Kalau etle ini tidak ada. Setiap hari semua pelanggaran di capture semua. Jadi beberapa detik setelah di capture itu sudah masuk di dashboard, sudah masuk, artinya siap untuk validasi. Nah itu kelebihannya untuk kamera yang statis, artinya dia 4 titik tadi. 4 titik tadi. Ya. Ada di Muhammad Yamin 2, di dekatnya McD 1, kemudian Basra 1, Gajah Mada 1, Gajah Mada dengan Imam Bonjol. Pak Kasubdit, saya ulangi, saya revisi, bukan di Imam Bonjol harusnya, di Gajah Mada. Ya, antara Gajah Mada dengan Imam Bonjol. Oke, antara Imam Bonjol dan Gajah Mada. Di lampu merah, lampu merah. pos PJR, betul sekali Pak. Kemudian yang kelebihannya yang ada di Imam Bonjol dan Gajah Mada ini, ada 2 kamera Pak. 2 kamera di situ, kamera depan dengan kamera belakang. Jadi ketika kebiasaan kita ini, lampu kuning itu kita gas full. Nah, kamera inilah yang di belakang mengambil gambar, mengcapture itu bagian belakang mobil. Kemudian lampu traffic light bawah membuktikan kita menerobos lampu merah. Itu dilihat di sana. Jadi begitu kita lewat, seumpama sudah kuning ini, sudah seharusnya kita berhenti, kita tetap jalan, nanti hitungannya masuk menerobos lampu merah. Oke, jadi satu kelebihan itu ada di lampu merah yang adanya di etle di Imam Bonjol dan Gajah Mada. Baik, Pak Sodudin, saya harus koreksi dulu karena tadi di awal saya masih salah begitu menyebutnya Electronic Traffic Law Enforcement. Benar itu ya? Tapi kita familiarnya dengan etle gitu, biar lebih gampang. Kita kan sudah meluncing di beberapa bulan yang lalu ya, Pak Hasanuddin. Tepatnya tanggal 22 September. Artinya udah hampir setahun justru sebenarnya ya. Tahun lalu ini. Tahun lalu. Nah, 22 September itu hari Polandas ya? Polandas, betul sekali Pak. Benar, ya kan yang tahun lalu gitu Pak Sudin. Dan saat itu memang kami hadir juga di sini, di ruangan RTMC. Pak Sudin, perjalanan etle selama 1 tahun, ini ada nggak yang kemudian merubah paradigma atau mindset atau perilaku dari para pengendara yang ada di Palu begitu? Betul sekali Pak. Dengan adanya etle, baik itu yang statis maupun mobile atau handheld, kita bisa melihat bagaimana kondisi masyarakat kita di lapangan. Artinya bagaimana perubahan dari masyarakat kita yang tadinya tidak mau enggan menggunakan helm, menganggap helm itu menyusahkan. Kemudian enggan menggunakan safety belt bagi pengendara atau safety belt untuk pengendara roda 4 atau roda mobil 4 begitu. Tapi sekarang sudah kita melihat semakin awal adanya etle ini itu sampai 4.000 Pak. Makin hari sudah mulai menurun. Sehingga dari situ kita lihat bahwa angka pelanggaran sudah mulai menurun. Berarti kedisiplinan masyarakat taat kepada aturan masyarakat paling tidak dia ada perubahan, ada peningkatan saya lihat. Walaupun dalam setiap hari paling tinggi itu pelanggaran adalah tidak menggunakan safety belt. Safety belt ya? Ya betul sekali Pak. Safety belt. Kedua tidak menggunakan helm. Kemudian yang ketiga itu menggunakan HP. Nah, itu untuk pelanggaran. Dan itu semuanya sebenarnya dilarang. Ketika kita berkendara tidak menggunakan safety belt, kemudian untuk roda 2 tidak menggunakan helm, kemudian saat juga mengendarai mobil atau motor kita menggunakan mobile phone atau handphone, ini adalah jenis-jenis yang harusnya tidak dilakukan pada saat berkendara. Betul sekali. Jadi yang masuk yang tercapture kemudian sudah tervalidasi itu paling tinggi dari safety belt, tidak menggunakan safety belt. Nah, pelanggaran safety belt ini dendanya itu sesuai dengan MU yang ada itu 100.000 Pak. 100.000. Tetapi jangan salah Pak, 100.000 biasanya masuk sama kami, terima surat 1 kali, ternyata setelah dicek pelanggarannya sampai 5 kali. Berarti 500.000. Akumulasi. Akumulasi. Itu kalau ke safety belt dulu nih Pak Hasanuddin, biar sahabat Humas pun juga lebih paham begitu.
itu kan kalau yang di barisan depan itu kan biasanya ada 2 penumpang Ya. gitu, ada 2 orang. Ya, Nah betul. itu dua-duanya harus menggunakan safety belt. Dua-duanya, betul sekali. Dua-duanya harus menggunakan safety belt. Jadi kalau salah satu tidak menggunakan, satu yang menggunakan itu tetap kena Tetap denda. kena. Oke. Ya, tetap kena dia. Oke. Iya, Pak. Itu safety belt. Kemudian untuk handphone sendiri. Ya. Jadi itu sebenarnya dilarang ketika kita membawa mobil, berkendara, Ya. itu sebenarnya tidak boleh. Tidak Kita boleh. telepon-teleponan ya. Ya, yang sopir yang tidak boleh. Tapi yang di sebelah kan sebelahnya boleh. Boleh. Tidak ada Hmm. masalah karena dia kan bebas dia. Jadi sopir yang pada saat jadi driver atau supir tidak boleh menggunakan HP. Dendanya 500.000, Pak. Untuk yang handphone. Yang handphone. Oke, jadi saya ulangi, kalau safety belt itu 100.000 dan dua-duanya harus menggunakan safety belt. Ya. Artinya orang yang berada di barisan depan. Betul sekali, Pak. Kemudian kalau untuk handphone satu saja. Artinya kalau penumpang yang sebelahnya boleh. Boleh. Oke, dan itu dendanya adalah 500.000, Pak. Jenis pelanggaran lain lagi yang diatur dalam etle apa? Yang tidak menggunakan helm. Helm untuk sepeda motor. Iya, sepeda motor. Ini dendanya berapa, Pak? Itu dendanya 250, Pak. 250. Iya, Pak. Oke, ada lagi jenis pelanggaran yang diatur begitu? Tidak menggunakan TNKB, tapi itu agak agak panjang dia. Jadi hanya yang kelihatan kasat mata dulu. Lain halnya kalau kamera handheld. Jadi itu kan mobile pada saat anggota melaksanakan patroli, dia menggunakan. Jadi contoh di Basuki Rahmat itu kan larangan, Pak. Kenapa ada larangan dari Basra, Basuki Rahmat atas sampai ke bawah itu larangan, Pak. Larangan semua. Itulah yang kena kamera handheld. Iya, Pak. Karena itu larangan, Pak. Kenapa ada larangan polisi itu? Karena itu kan jalan nasional, Pak. Baik. Tidak boleh sama sekali. Pak Sudin, kita pernah membahas juga tentang melanggar atau melewati marka jalan, Pak. Ya. Ini juga salah satu jenis pelanggaran. Salah satu jenis yang bisa capture oleh etle. Ya, betul sekali, Oke, Pak. itu dendanya berapa kalau melanggar rambu? Kalau dendanya itu, Pak, 150, Pak. 150.000 per satu kali. Per satu kali. Oke, kemudian ada juga kalau saya tidak salah, Pak Hasanuddin adalah Pak Kasubdit pada saat apa itu istilahnya, Pak? Lampu merah. Ya. Masih diterobos begitu, Pak. Ya, berarti nah, itu termasuk jenis pelanggarannya juga, Pak. Betul sekali, Pak. Itu menerobos lampu merah namanya, Pak. Jadi pelanggarannya 250 dia kena. 250.000. Iya, Pak. Jadi yang paling mahal ini sebenarnya pakai handphone gitu ya. Handphone, Pak. Jadi kalau kita sebenarnya berkendara nggak boleh pegang handphone gitu, Pak ya. Tidak boleh, Pak. Tapi kalau lagi urgent gitu, Pak Hasanuddin, itu gimana itu, Pak? Jelas tidak bisa menggunakan HP pada saat itu. Tidak ada gerakan lain kecuali hanya pegang setir. Pegang setir. Oke, atau enggak kan biasanya sekarang sudah ada teknologi pakai headset. Kalau headset, Pak, bisa? Itu kan mengganggu juga, Pak. Mengganggu konsentrasi, Pak. Jadi Bluetooth itu, Pak, headset Bluetooth nggak diizinkan juga, sama Pak? juga, Pak. Mengganggu konsentrasi, Pak. Iya, Pak. Baik. Nah ini sahabat Humas Polda Sultan, karena etle ini sekali lagi saya tadi bilangnya beberapa bulan lalu, ternyata ini hampir setahun ya kita melaunching etle. Dan saat itu memang kami hadir di Regional Traffic Management Center begitu, Polda Sulawesi Tengah. Ya, dan saat itu memang pemberitaan ini sangat viral sekali bahwa etle pun juga sudah diberlakukan. Baik, Pak Hasanuddin, kita pindah lagi ke handheld. Handheld ini adalah yang dipegang oleh petugas. Betul melalui sekali, Pak. handphone. Betul sekali, Pak. Oke, itu seperti apa penjelasan lebih lengkapnya, Pak? Jadi handheld ini adalah HP biasa, Oppo biasa, tetapi aplikasinya yang luar biasa. Jadi ketika kita melaksanakan patroli, kita melihat pelanggaran mungkin parkir di tempat yang ada tanda larangannya di atas. Ada biasanya kan ada yang bulat itu, Pak. Baru di garis merah. Itu anggota foto, capture, Pak. Capture. Setelah di-capture itu baru dikirim ke dashboard, Pak. Baru terkirim. Dashboard itu ada di sini, Pak? Ada di sini, Pak. Ada di ruangan server di belakang ini, Pak. Server di belakang kita, iya, Pak. Jadi itulah perbedaannya yang handheld dengan yang statis. Kalau statis, dia secara otomatis mengirim, Pak. Berapa detik dia sudah terkirim, Pak. Nah, kalau yang menggunakan HP setelah di-capture, difoto, baru petugas melihat sudah betul apa tidak posisinya, karena itu harus dilihat. Harus jelas apa pelanggarannya. Kalau seumpama parkir, ada larangan parkir nggak di situ, harus dia kena larangan parkir dengan mobil itu, baru dikirim ke server, Pak. Petugas yang berwenang atau memiliki kapasitas memegang handphone yang handheld itu ada berapa orang, Pak? Atau berapa handphone? Ada dua, Pak. Ada dua. Ada dua. Baru dua, Pak. Oke. Yeah. Dan itu siapa yang harus memegangnya, Pak? Petugas yang kemudian sudah siapa saja, Pak, yang melaksanakan patroli, Pak. Patroli. Iya, Pak. Oke, kalau kita bicara patroli, Pak Hasanuddin, itu biasanya dilakukan di pagi hari atau bagaimana dari Polda, dari Dirlantas sendiri mengaturnya begitu, Pak? Terima kasih, Pak. Jadi pelaksanaan patroli untuk di lantas itu ada pagi,
siang, sore, malam. Tidak tentu Pak, melihat situasi dan kondisi apabila mungkin ada kegiatan masyarakat, dipatroli supaya bagaimana memperlancar arus lalu lintas. Pada saat patroli melihat pelanggaran itu, anggota sudah membawa kamera itu. Kamera Kemudian handheld dia tadi. melihat foto, Pak. Baik. Pak Hasanuddin, kita sudah punya ada 4 titik, Pak ya. Ya. 4 titik untuk etle, kamera statis. Adakah kemudian rencana untuk dilakukan apalagi istilahnya Pak, diperbanyak lagi begitu Pak? Betul sekali Pak. Kami sudah koordinasi dengan pemerintah setempat untuk memasifkan kamera etle, termasuk di Polres-Polres. Termasuk dalam kota ini ada rencana 16 titik lagi Pak. Di Palu Pak? Di Palu mungkin tambah 5 lagi. Sama di Polres-Polres satu titik, Pak. Di kabupaten maksudnya, Iya, Pak? Kabupaten. Berarti 13 kabupaten kota nantinya akan ada semua begitu? Ada semua. Oke. Tapi di Palu berarti akan penambahan 5? Iya. Berarti nanti totalnya 9, Pak? Iya, Pak. Nah, itu 5 titik yang khusus di Palu di mana saja rencananya, Pak Hasan? Sudah ada titik-titiknya yang sudah disurvei. Oke. Masih rahasia begitu, Hasan? Sudah ada. Oke, jadi kapan pelaksanaannya, Pak, untuk perluasan ataupun juga memperbanyak untuk Insya Allah mungkin paling tahun depan baru bisa. Tahun depan. Karena ini pengadaan barang ini agak mahal, Pak. Ya, harganya tinggi banget. Karena elektronik itu mahal, tapi punya kualitas yang bagus. Iya, Pak. Maksudnya, tapi kadang-kadang etle biasanya mati loh, Pak. Tergantung lampu, Pak. Oke. Iya, Pak. Karena di situ kan ada listriknya. Iya. Dia menggunakan listrik. Jadi yang di capture itu hanya yang melanggar, Pak. Yang melanggar, yang tidak melanggar, tidak ada masalah, Pak. Baik. Iya. Itu senang Pak kalau etle lagi mati Pak, senang kita lewat Pak. Betul sekali Pak. Tapi harusnya jangan. Ya. Sahabat boleh nggak boleh, karena sekali lagi teknologi etle ini memang dibuat ya sedemikian baiknya oleh kepolisian daerah, khususnya kita bicara Polda Sulteng, walaupun ini sebenarnya bukan program Sulteng saja Pak ya, ini program nasional, program nasional yang kemudian diambil oleh Lantas sendiri begitu untuk lebih mendisiplinkan kita dalam berkendara begitu. Baik, Pak Hasan ini tadi nanti saya akan pindah ke Laka Lantas dan semuanya Pak nanti di segmen berikutnya. Tapi saya akan tutup dulu dengan pertanyaan sekali lagi di segmen awal bahwa etle ini sudah berjalan dengan baik. Alhamdulillah sudah baik. Dari awalnya yang pelanggar sampai 4 ribuan tadi laporannya dan sekarang ini kurang ratusan sudah mulai atau bagaimana? Menurun Pak. Jadi di awal-awal itu sekitar 4 ribuan Pak. 4 ribuan. Sekarang setiap harinya Pak ya? Tiap hari Pak. Tiap hari. Sekarang sudah kadang sudah sampai 2.000. Jadi sudah ada penurunan 2.000-an Pak. Artinya ada beberapa kemungkinan masyarakat ini lupa ataukah mungkin ada yang tidak tahu bahwa itu ada kamera di situ Pak. Tetapi dalam satu hari itu minimal sekali 1.900 Pak. Per hari. Per hari untuk jumlah pelanggar. Jumlah pelanggar baik. Dan yang tinggi tetap safety belt Pak. Safety belt. Berarti polisi, ya, petugas atau anggota dalam hal ini Polda Sulteng dan tepatnya lagi adalah Lantas Polda Sulteng ini bisa kita katakan sukses begitu untuk memberikan edukasi dan sosialisasi tentang penggunaan etle dan bagaimanakah etle ini bisa kita manfaatkan dengan sebaiknya. Pastinya kita nanti akan kembali lagi ya di segmen-segmen kedua dan ketiga karena nanti kita akan bahas pun juga lebih dalam lagi tentang Laka Lantas dan seperti apakah kemudian ketika ada yang ditindaki melalui etle atau handheld itu seperti apakah proses pendidikannya. Tetap bersama kami di podcast Presisi Polda Sulteng. Ya, kita masih membahas tentang etle ditegakkan untuk disiplinkan perilaku berkendara masyarakat dan ini memang masih menjadi kaitannya juga. Kemarin kita sudah bersama dengan Dirlantas Polda Sulteng begitu dan kali ini bersama Kasubdit Gakum Polda Sulteng dan juga Kasat BJR dan dipercaya pimpinan menjadi PLT Wadir untuk saat ini. Dan ini memang erat kaitannya juga dengan HUT Polantas begitu ya kalau saya tidak salah Pak Hasanuddin yang jatuh pada tanggal 22 September. Namun secara nasional nanti akan diperingati pada tanggal 25. Ya, kemarin kita sudah podcast hadirkan Pak Dirlantas, Pak Kombes Pol Dodi. Kemudian beliau mengatakan bahwa banyaknya rangkaian acara yang akan dilakukan menjelang nanti HUT Polantas ke-68 kalau saya tidak salah Pak ya. Oke, baik. Dan salah satunya memang yang terus diinformasikan dan diberikan edukasi adalah bagaimana masyarakat ini bisa berkendara dengan baik, dengan lancar, dengan aman untuk menuju pemilu damai. Salah satu yang digunakan untuk memantaunya adalah teknologi etle atau kamera handheld tersebut. Baik, Pak Hasanuddin, ini banyak yang bertanya kemudian ketika pengendara kemudian ditindak di capture ya dan kemudian akhirnya apa istilahnya ya di capture dan kemudian ditindaki begitu karena adanya kasus-kasus pelanggaran tersebut itu gimana kemudian prosesnya ketika dari RTMC sini mengcapture dan kemudian bagaimana selanjutnya diteruskan ke pengendara tersebut. Makasih Pak. Baik
memang betul apa yang disampaikan Bapak bahwa setiap hari mungkin ada komplain dari masyarakat. Dan itu wajar saja komplain masyarakat karena masyarakat ini kadang-kadang tidak tahu tiba-tiba terima surat konfirmasi. Jadi perjalanannya bahwa apabila kita lewat di Basuki Rahmat di atas ada capture, kadang-kadang tidak sadar bahwa saya ini melanggar. Setelah itu kan dikirim saya kembali ulangi dikirim ke server. Server nanti anggota memvalidasi, bikin surat, kemudian di kantor pos yang kirim ke pelanggar. Nanti di sana. Jadi perlu kita ketahui bahwa masa surat atau tercapture itu 15 hari. Setelah kita terima surat 15 hari, Pak. Nah, 15 hari ini, hari ke-16 apabila kita tidak konfirmasi, itu terblokir. Apa yang terblokir, Pak? Yang terblokir itu kalau kita mau bayar pajak. STNK. Pajak mobil, sorry. Pajak kendaraan. Pajak kendaraan. Ya. Itu terblokir. Ketika kita nanti mau bayar pajak, itu tidak bisa kalau kita tidak tidak membayar dulu untuk dendanya. Bayar dendanya pun nanti langsung ke BRI, bukan dititip lagi seperti dulu yang manual itu bilang, saya titip dendanya saja, tidak bisa, karena itu langsung ke BRI, dibayar sendiri di BRI. Beriva, Pak, ya? Ya, dengan beriva. Tapi kemarin juga ada yang komplain, Pak, ini kan ada beripanya, Pak, ini tidak bisa dikasih lagi saya nomor ini. Memang betul, Pak, itu namanya briling, Pak, karena sudah disidang, dia melanggar itu bulan November 2022, melanggar dia, kemarin baru dikonfirmasi. Nah, itu kan sudah disidang, Pak, sudah lewat. Sudah disidang dia, makanya dikasihlah dia bayar kantor pos, Pak. Silakan dibayar kantor pos. Oke. Iya, Pak. Pak Sandrin, ada satu kejadian ini, Pak. Kami mendengarkan juga nih dari masyarakat bahwa penilangan tiba-tiba membayar pajak, Pak. Tiba-tiba kemudian terblokir pajaknya. Tetapi yang bersangkutan tidak menerima surat penilangan dari kantor pos, Pak. Betul sekali, Pak. Nah, jadi itu gimana kemudian harusnya, Pak? Apakah ini bisa jadi wujud komplain juga dari warga? Betul sekali, Pak. Jadi dengan adanya ini bahwa setelah di-capture, Pak, terima surat, tidak terima surat, tetap ter-capture. Tetap terblokir, Pak. Dia terblokir 15 hari. Hari ke-16 sudah terblokir dia. Ya, Pak. Jadi harus konfirmasi. Tapi kalau tidak ada surat penilangannya, Pak, yang kemudian kantor pos mungkin lalai atau lupa atau apa? Tetap terblokir, Pak. Kemungkinan ya terlambat mungkin terima surat. Akhirnya dia terblokir. Sudah mau bayar pajak, belum terima surat. Ada juga yang seperti itu, Pak. Karena betul biasanya mungkin lambat dari kantor pos, Pak, mengantar. Jadi memang surat itu memang hanya satu pintu dari kantor pos, Pak? Satu pintu, Pak. Jadi dari Ditlantas sendiri tidak memberikan surat teguran atau surat tilang? Surat itu dari lantas. Dari lantas ke kantor pos. Ke kantor pos. Ya, kantor pos nanti mengantar ke sesuai alamat yang ada di STNK. Oke, jadi alurnya adalah dari Ditlantas kemudian ke kantor pos, dan kantor pos kemudian memberikan atau mendistribusi ke masing-masing yang ditilang. Iya, betul. Dan kemudian yang ditilang, warga yang kena tilang itu harus membayarnya. Nanti konfirmasi dulu. Konfirmasi ke siapa, Pak Hasanuddin? Konfirmasi ke Ditlantas karena itu kan ada nomor HP di bawah untuk konfirmasi. Pak, kalau seumpama, Pak, ini saya terima surat, tapi di foto itu bukan saya, Pak, bukan kendaraan saya. Kan sekarang kan ada. Dia pakai plat lain. Kemudian itu bukan saya, Pak. Itulah perlunya konfirmasi, Pak. Kalau memang itu bukan dia, tetapi sesuai dengan identik dengan kendaraannya dia, atau mungkin sama dengan DN-nya, tapi bukan dia, kita hentikan, Pak. Oke. Kita hentikan. Baik, Pak Hasan, jadi ketika warga menerima surat konfirmasi dari kantor pos, kemudian warga ditilang, warga harus konfirmasi lagi ke lantas. Kemudian lantas dia lewat HP saja, Pak. Lewat handphone saja bisa. Oke. Dan kemudian saat itu lantas mengeluarkan apa begitu, Pak, untuk dia bisa membayar pajaknya? Dicek dulu, Pak. Dicek dulu betul dia melanggar atau tidak. Kalau seumpama betul dia melanggar, konfirmasi, kemudian dia harus diterbitkan untuk beripanya, selesaikan beripa, kemudian nanti ada nota dinas, buka blokir, langsung baru dia bisa membayar pajak. Ya, membayar pajak, Pak. Oke, Pak Hasan, sepengalaman dari hampir setahun EDLE ini diberlakukan, itu biasanya jumlah denda yang paling banyak berapa, paling banyak yang pernah dibayarkan oleh masyarakat, Pak? Tahu begitu, Pak Hasan?
Yang banyak itu Pak, safety belt Pak. Safety Ada yang belt, ya. pernah satu kali ini dia sampai 8 kali Pak. Jadi dikali 800 ribu 800.000. satu kali bayar dia Pak. Iya, Pak. Ini Itu yang pemilik rental Pak. Pemilik rental. Pemilik rental Pak. Ya, Karena ya, ini ya. rental ini kan hari ini saya pakai melanggar. Besok lagi si A pakai melanggar. Nah, dia tidak tahu kan nanti setelah pemilik mau bayar pajak, ternyata terblokir. Jadi surat itu ditujukan ke alamat sesuai dengan STNK. Oke. Contoh kalau seumpama saya punya mobil, ternyata Bapak sudah beli mobil saya. Ya. Bapak yang melanggar. Nanti surat larinya ke saya, Pak. Selama Bapak tidak balik nama, tetap lari ke saya. Jadi itulah pentingnya ketika kita beli kendaraan, kita harus balik nama. Harus balik nama. Balik nama. Tapi kembali tadi ke ownernya rental, Pak. Pemilik rental. Kasihan pemilik rentalnya begitu, Pak ya? Iya, Pak. Tapi nggak apa-apa, kan dia udah dibayar, Pak, dari ongkos mobilnya disewa. Betul, begitu. Betul. Jadi pemilik rental ini harusnya juga berhati-hati, ya, harus memberikan warning atau memberikan informasi, catatan kepada yang meminjam rental untuk selalu menggunakan safety belt. Begitu. Baik, Pak Hasan, kita tinggalkan Etle, Pak. Kita sudah mendapatkan informasi yang banyak tentang Etle, dan Etle ini sekali lagi akan terus dikembangkan dan diperbanyak. Kalau saya tidak salah tadi mendengarnya akan ada 5 titik lagi di Kota Palu, dan untuk kabupaten rencana satu kabupaten, semuanya 16 Pak. 16, baik. Dan itu mungkin ada di titik yang paling ramai ya Pak ya, di setiap kabupaten, dan nantinya ini bisa memberikan satu istilahnya perlindungan kepada kita dan juga warning kepada kita untuk kita berhati-hati dan selalu tertib akan alat-alat yang harus kita pakai begitu. Baik, Pak Hasan, kalau kita bicara tentang laka lantas dulu lah. Laka lantas dulu lah maksud saya. Laka lantas itu sudah dengan jumlah berapa Pak sejauh ini kalau kita bicara periode Januari sampai Agustus, data yang dimiliki oleh Ditlantas berapa Pak jumlah laka lantas sejauh ini? Perlu kita ketahui bahwa laka lantas di tahun lalu, tahun 2022, ada 1.144 laka lantas. 1.144 laka lantas. Ini sepanjang tahun 2022 Pak ya? Ya, 2022. Ya. Yang meninggal itu 360 Pak. Oke. Kita bicara Sulteng Pak, datanya ini Sulteng Sulteng ya? Ini. Oke. Sulteng Pak. 300 berapa Pak? 360 Pak. Iya. Yang meninggal Pak. Ya, hampir satu hari satu orang Pak yang meninggal. Ya, betul. Nah, kalau kita ambil dari Januari sampai Agustus tahun ini, itu sudah ada sekitar 800 Pak. Oke. 800 laka lantas, yang meninggal itu 255. 255. Iya, Pak. Periode Januari sampai Agustus, Pak. Cukup besar Pak. Ya. Nah, dengan adanya Etle ini mengajak kita semua bagaimana kita disiplin berlalu lintas. Bagaimana kita taat di jalan. Bahwa laka lantas ini tidak melihat itu mau di jalan mana saja. Laka lantas perlu kita hati-hati. Baik. Ini apa yang tadi bisa ditampilkan dulu teman-teman? Tadi data GAR. GAR ini adalah pelanggaran Januari sampai dengan Agustus 2023. Jenis kegiatan Pak Hasan mungkin bisa mengelaborasinya, bisa memaparkannya Pak. Jadi kita bisa lihat bahwa pelanggaran Januari sampai dengan Agustus tahun 2023 tilang Etle sudah 591.357. Wow. Dari Januari sampai Agustus Pak. Ini semua jenis tilang Pak ya? Tilang Etle ini. Etle. Ya. Sedangkan Etle mobile itu sudah ada 1.463 Pak. Etle mobile yang mana itu Pak? Yang handheld itu Pak. Yang handheld. Pak. Kemudian tilang ini tilang manual Pak. Tapi itu ada aplikasi namanya e-tilang. E-tilang itu setelah ditilang langsung dimasukkan di aplikasi, itu langsung terdaftar. Nanti langsung muncul beripanya Pak. 7.008 Pak. Ya, kalau teguran ini kan ada 74.000 Pak. Teguran itu setiap saat kita menegur Pak. Nah, inilah laka lantas ini dari Januari sampai Agustus Pak. Ada 800 Pak. Laka lantas. 800. Ini baru bulan September ini Pak. Oke, kita masuk di September begitu Pak ya. Masih ada beberapa 3 bulan lagi ke depan ya. Tapi semoga kita berharap Pak angka laka lantas kita ini menurun begitu Pak. Ya? Harapan kami seperti itu Pak. Artinya kalau di 2022 nilainya atau jumlahnya di 1.144 Pak. Ya, di Agustus saja di 2023 sudah 800. Ini masih ada 300 untuk harusnya kita tidak menyamai 2022. Harapan kami semoga bisa lebih berkurang. Ya. Tapi itu tadi 500.000 sekian Pak. Jenis tilang Etle Pak. Itu Januari sampai Agustus. Itu banyak sekali gitu Pak Hasan. Iya Pak, betul sekali Pak. Jadi ya, ini Pak 591.000.
Ini apakah karena memang lebih mudah sekarang untuk petugas melakukan capture, jadi hingga jumlahnya banyak begitu Pak? Atau harusnya angka ini mengkhawatirkan atau membahagiakan justru begitu Pak? Harapan kami Ya, dengan adanya etle ini lebih lebih hati-hati, lebih disiplin lah Pak. ya, ya. Bukan berarti kita dengan tingginya angka Tilang, pelanggaran eh, Pak yang eh, di capture kamera kita bangga Pak, tidak Pak. Itu hmm, menandakan bahwa pelanggaran masih banyak. ya, Harapan kami turun dari situ Pak. turun dari situ. Uh, Oke, Berarti kita, kalau turun dari situ berarti pelanggaran atau kedisiplinan masyarakat lebih bagus lagi lebih Pak. baik lagi. Ya. Baik. Pak Hasanuddin, itu angka-angka tadi adalah angka yang kita bicara tentang Sulawesi Tengah, Pak ya. Ya. Jadi di 800 laka lantas 2023 dari Januari sampai Agustus, kemudian 255 meninggal, Pak. Ya. Kita tahu bersama, Pak, bahwa sepanjang tahun di 2023 ada 2 kasus, Pak, kecelakaan laka lantas di kebun kopi, Pak. Ya. Dan ini menjadi pemberitaan, Ya. artinya jalur black spot, Ya. atau blank area begitu kita sebutnya, ini harusnya hati-hatikan lagi begitu Pak. Apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari teman-teman anggota begitu Pak di jalur kebun kopi? Karena sudah 2 bis yang kemudian terjun Pak begitu. Betul sekali Pak. Yang pertama sudah diperintahkan bagaimana mengecek ke agen masing-masing kendaraan layak apa tidak. Makanya harus karena yang jatuh adalah bus Pak ya. Bus. Oke. Karena bus di jalan itu Pak harus hati-hati untuk para pengemudi. Jadi betul-betul anggota juga sudah melaksanakan patroli, setiap saat patroli, kemudian mengingatkan, itulah pentingnya. Kalau seandainya tetap seperti kemarin, karena kemarin kan memang dia kalau lihat posisinya mungkin jalannya juga yang di kebun kopi itu kan begitu aspal langsung tebing Pak, berarti jurang. tidak ada bahu jalan lagi, pembatas jalan. Pembatas juga tidak ada Pak. Iya. Jadi mungkin harus ada kerjasama dengan PU dari pemerintah setempat untuk bagaimana memperbaiki jalan itu. Ya, tapi dua tragedi besar itu Pak Hasanuddin. Sekarang kemudian apa yang dilakukan paling cepat Pak ketika 2 bis yang kemudian memakan korban Pak? Betul. Anggota langsung ke TKP, kemudian dari Polda juga turun ke TKP, kemudian membawa alat TAA, ada lagi alat yang lebih canggih lagi menggunakan TAA Pak. Jadi anggota langsung ke sana Pak. Kita turunkan 1 tim dan itu sudah dikerja anggota, kemudian membantu untuk Polres yang menangani Pak. Baik, dan himbauannya adalah untuk pengemudi harusnya lebih berhati-hati. Karena Karena memang jalur kebun kopi itu disebut dengan black area atau rawan kecelakaan, rawan kecelakaan. Black spot juga kita sebut begitu ya Pak Hasanuddin. Oke, baik. Pak Hasanuddin, kita masih di kebun kopi Pak. Saya masih punya waktu 2 menit untuk menutup segmen kedua. Nanti di segmen ketiga saya akan masuk ke teguran dan kemudian menyambut yang namanya HUT Polantas begitu Pak. Nah, kebun kopi sendiri kan ini sekarang banyak perbaikan jalan gitu Pak ya, dan ini menjadi salah satu jalur trans yang memang ramai begitu. Apa yang kemudian harusnya dilakukan Pak oleh para pengendara yang sering melewati jalur kebun kopi Pak? Yang sering melewati kebun kopi yang pertama harus hati-hati, kemudian periksa dulu kendaraan, kemudian menyelesaikan waktu karena di sana kan buka tutup jalan. Ada 2 titik Pak ya? Ada 2 titik untuk tutup jalan, jadi perlu kita hati-hati. Kemudian tidak terburu-buru Pak, tidak terburu-buru pada saat di kebun kopi. Memang betul-betul harus hati-hati Pak, karena ya kita sudah tahu semua bagaimana jalannya di kebun kopi Pak. Iya Pak. Apalagi jam sekarang kan memang cuaca Pak pun juga biasanya turun hujan, intensitas yang lebat begitu. Pak Sudin, terima kasih. Nanti kita masuk di segmen 3 Pak. Ya, teguran-teguran bagaimana yang kemudian sudah dilakukan oleh teman-teman petugas atau anggota, dan bagaimanakah kemudian Polantas di 68 tahun ini terus bersama-sama warga mengayomi dan memberikan edukasi untuk tetap berhati-hati dalam berkendara, terutama kita bicara tentang Sulawesi Tengah begitu. Terima kasih. Nanti kita masuk lagi di segmen 3. Tetap bersama kami di podcast Presisi Polda Humas Polda Sulteng, dan kita masih membahas tentang atlet, tegakan dan disiplinkan perilaku berkendara masyarakat dan juga hal-hal terkait dari penindakan yang dilakukan oleh masyarakat ketika kemudian melanggar aturan lalu lintas begitu. Pak Hasan, Pak Sadudin, untuk teguran sendiri sudah ada berapa banyak yang sudah diberikan? Terima kasih Pak. Sampai hari ini sudah ada 74.000 untuk teguran, dan itu setiap hari dilaksanakan anggota. 74.000. Kalau tadi pelanggaran tadi sudah ini beda ya Pak ya? Kalau pelanggaran bukan ini ya? Iya. Sama Pak. Sama? Iya Pak. Oke, berarti untuk laka lantas sudah jelas ya.
kemudian jenis kegiatan dan juga penindakannya juga sudah jelas, dan tegurannya sudah jelas begitu Ya, Pak Sadudin ya. ya, Baik, Pak Sadudin, ini kan artinya dengan adanya banyaknya teknologi canggih, tadi ada TAA juga yang kemudian terbaru, ya. Apa yang sebenarnya diinginkan selain memang warga masyarakat memang patuh lagi begitu terhadap rambu-rambu lalu lintas, atau ada spesifiknya tujuannya kemana begitu Pak Sadudin? Jadi harapan kami utamanya di fungsi lalu lintas, setiap hari kita mengingatnya. Kami mengharapkan kepada masyarakat itu kesadaran, Pak. Secanggih alat apapun, kalau memang dari niat kita tidak ada untuk berubah, tidak ada kemauan untuk memperbaiki diri, saya kira tetap juga pelanggaran tinggi, Pak. Pelanggaran tinggi. Sehingga program untuk Pak Dirlantas, dia menggunakan Gawasdak. Jadi setiap hari anggota melaksanakan pengaturan di jalan. Pagi, siang, ada sore, ada malam. Mengingatkan kepada masyarakat kita, sehingga tidak menjadi korban-korban berikutnya. Baik. Iya, Pak. Pasan kita minum dulu, Pak. Biar Ya. lebih santai, saya juga harus minum. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Karena obrolan kita santai gitu, Pak San. Pak Ya, San, Pak. Polantas ke 68 tahun. Apa yang diinginkan dan ingin dicapai begitu Pak? Dengan umur yang sudah 68 tahun, usia yang cukup matang, coba. Sudah cukup dewasa. Harapan kami pelayanan kepada masyarakat mungkin lebih bagus, kemudian ada feedbacknya dari masyarakat juga seperti itu, ada mungkin kesadaran lebih meningkat lagi, Pak. Baik, 68 tahun dan tema yang akan dilakukan atau diselenggarakan adalah Polantas untuk negeri, Pak, untuk Indonesia maju. Artinya kehadiran Polantas ini memang menjadi salah satu sektor yang penting di dunia kepolisian. Betul sekali, Pak. Jadi pelaksanaan kegiatan ini menyambut untuk pemilu kedepannya, bagaimana arus lalu lintas lancar, tidak ada hambatan, kemudian untuk ada kerjasama dengan mungkin dari partai, sehingga pada saat mau melaksanakan kegiatan-kegiatan bisa kita kerjasama demi untuk kelancaran lalu lintas. Baik, Pak Sanudin, stakeholder terkait dalam hal ini adalah mungkin Dinas Perhubungan, Ya, kemudian Satpol PP juga mungkin masuk Ya. dalam yang begitu Pak Hasan. Apa yang sebenarnya ingin dilakukan Pak bersama-sama ketika kita ingin menertibkan pengendara dan juga ingin memberikan edukasi yang baik kepada warga untuk kendaraan baik dengan bantuan dari berbagai lintas instansi. intinya sebenarnya Kamsel Tipcar Lantas, Pak. Cuma itu saja. Tipcar Lantas. Keselamatan berlalu lintas. Ya itu, Pak. Tidak ada yang lain, cuma itu saja, Pak, untuk keselamatan berlalu lintas. Makanya dari awal saya sudah sampaikan bagaimana tertib berlalu lintas, bagaimana etika berlalu lintas, sehingga kita selamat sampai tujuan, Pak. Oke. Iya, Pak. Baik. Lantas sendiri, Lantas Polda Sulteng sendiri begitu Pak Sanudin ingin melakukan pemantauan selama 24 jam, Pak. Iya. Jadi saya sudah tanyakan ke patroli 24 jam gitu, Pak. Betul, Pak. Jadi kalau pagi hari mungkin kita riuh, Pak, ramai dengan suasana orang kantoran, Ya. kemudian anak-anak sekolah. Sekolah. Nah, kalau sore hingga ke malam apa yang dipantau gitu? Dia biasanya harus balik, Pak. Jadi yang tadinya ke kantor, dia sudah kembali sore hari. Anak-anak yang mungkin sekolah kan sekarang sampai sore. Adik-adik mahasiswa yang kembali dari kampus biasanya sore. Itu dipantau untuk arus lalu lintasnya. Bagaimana kelancaran lalu lintas di jalan, Pak, sampai tempat tujuan mereka masing-masing. Untuk SDM sendiri, Pak Hasanuddin, sumber daya manusia yang dimiliki oleh anggota kepolisian dalam hal ini adalah di Lantas sendiri seperti apa Pak Hasanuddin melihat? Kalau SDM yang ada di Lantas ini cukup sudah memadai, Pak. Baik itu mungkin dari segi gakumnya, regidenya, kamselnya masing-masing sesuai dengan tupoksi masing-masing. Dengan adanya ini kegiatan pelatihan, ada dikyur, ada sertifikasi, Pak, untuk masing-masing fungsi masing-masing. Ada berapa subdit di Lantas sendiri? Jadi ada regiden, Pak, kemudian ada gakum, kemudian dikepalai oleh Pak. ya betul sekali, Pak. Ada lagi PJR, saya juga, Pak. Kemudian ada Kamsel, ada Ops, ada Min ya, Pak. Itu, Pak.
Jumlah personil di Ditlantas Pak? Jumlah personil 168 Pak. 168 personil. Iya Pak. Oke. Termasuk PNS Pak. Termasuk PNS. Dan Iya. ini semuanya bersama-sama bersinergi Betul, untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya begitu. Betul sekali, Pak. Baik, Pak Hasanuddin, kita akan menuju ke pemilu damai 2024. Iya. Pak. Sebenarnya kami kemarin juga sudah menanyakan ke Pak Dirlantas begitu. Namun mungkin Pak Hasanuddin punya pendapat sendiri, pendapat yang berbeda. Apa yang akan dilakukan bersama-sama oleh Ditlantas sendiri bersama dengan warga dan partai politik dan semuanya begitu Pak menuju pemilu damai 2024. Harapan saya bersama-sama mengamankan diri masing-masing, Ya. kemudian melaksanakan kegiatan yang damai, kemudian lancar, tidak terjadi hal-hal apapun. Sehingga beberapa waktu lalu sudah ada deklarasi damai Pak Ya. antara dengan partai. Harapan kami dalam melaksanakan kegiatan, baik itu partai maupun kegiatan masyarakat lainnya, bisa lancar Pak. Baik, bisa dipastikan Pak mobilisasi tentunya lebih ramai lagi nanti di 2024 Pak. Karena adanya mungkin kendaraan partai, kemudian Betul. kampanye massal Betul. ya. Nah itu gimana Pak? Sudah adakah kemudian hal-hal yang sudah diatur menjelang 2024 Pak tentang mobil ataupun juga kendaraan yang akan lebih ramai lagi di jalanan begitu Pak? Betul sekali Pak, jadi kita tingkatkan untuk pelaksanaan kegiatan di lapangan, Ya. kemudian untuk kegiatan yang besar kami sudah siapkan juga untuk pengawalan, sehingga untuk memperlancar semua kegiatan baik dari partai maupun kegiatan-kegiatan lain, bukan cuma masalah partai Pak, Ya. tetapi bagaimana kelancaran untuk semuanya Pak. Ya. Iya Pak. Karena ini kan bersamaan ya Pak Hasanuddin ya, ada Pilpres, kemudian Pileg, dan Iya. nantinya di November itu ada Pilkada. begitu. Betul, Pak. Baik, Pak Hasanuddin menjadi apa ya istilahnya Pak? Ini 3 jabatan gitu Pak Hasanuddin ya. Tidak berat begitu rasanya ya. Berat sekali Pak, berat sekali. Ya. Tapi itu sebagai wujud tanggung jawab Pak. Wujud tanggung jawab. Yang dipercaya untuk itu saya akan berusaha semaksimal mungkin. Bagi-bagi waktunya bagaimana itu Pak? Dibagi berjalan sama-sama Pak. Oke, yang penting kita masih bisa ketemu di tempat pencucian mobil Pak ya. Insya Allah Pak. Karena sering ketemu Pak Hasanuddin di tempat Ya, pencucian insya mobil Allah, gitu. Ya. Oke, baik. Pak Hasanuddin tentunya Kapolda ya sebagai pimpinan tertinggi di jajaran kepolisian daerah Sulawesi Tengah tentunya memberikan dukungan. Betul, sepenuhnya. Pak. Terutama kita bicara dari bagian Ditlantasnya sendiri. Betul, Pak. Pesan-pesan yang sudah disampaikan oleh Pak Kapolda, karena kalau kita melihat pun juga sudah pernah dilakukan gelar operasi apa ini Pak? Kalau kita Zebra. lihat, Zebra ya Tinombala yang 4 sampai 17, kemudian juga ini Pak adalah mungkin ada penyampaian dari tayangan ini begitu. Memimpin apel gelar bisa ditampilkan tadi teman-teman ya, biar saya tidak salah atau tidak kurang membacanya, atau Pak Hasanuddin ini adalah apel Ini kesiapan Pak. Apel kesiapan. gelar pasukan, Pak. Oke, ini Gelar apel operasi, gelar Pak. pasukan operasi Zebra Tinombala. Iya. Apa yang menjadi pesan khusus dari Kapolda pada saat itu? Jadi ada beberapa penyampaian khusus beliau. Yang pertama adalah melaksanakan tugas dengan ikhlas. Yang kedua sinergitas. Sinergitas. Kemudian bagaimana mengamankan Kamsel Titjar Lantas Ya. tadi Pak. Kemudian pelaksanaan tugas di lapangan tidak ada pungli Pak. Tidak ada pungli. Nah, Tidak ini ada yang paling pungli. penting Pak Hasanuddin. Iya, Pak. Tidak ada pungli. Jadi kalau dulu maaf begitu Pak ya, maaf begitu Iya. mungkin image warga ketika dilakukan tilang akan ada Iya. peluang untuk pungli. Betul, Nah, Pak. sekarang sama sekali tidak image itu boleh. harus dihilangkan gitu Pak. Harus dihilangkan. Harus dihilangkan. Iya, Pak. Ya, jadi Tidak boleh ada lagi. Tidak ada catatan-catatan khusus Tidak. gitu Pak, karena ini semuanya sudah tercapture Betul, ya Pak. melalui teknologi dan itu di dashboard langsung kita lihat pantauannya Ya. begitu ya. Pak Sekarang Hasanuddin, sudah eranya transparan Pak. eranya transparan. Transparan, tidak boleh lagi. Tidak ada lagi istilah titipan denda, tidak boleh. Karena itu bayar langsung ke BRI. Oke, dan Dengan beripa tadi itu Pak. Privat tadi. Iya Pak. Jadi petugas pun juga tidak memegang uang sama Tidak sekali ada lagi. karena ini kerjasamanya dengan salah satu bank Betul, begitu Pak Hasanuddin ya. Baik, Pak Hasanuddin, operasi Zebra berlangsung di 4 sampai 17 Hari ini September. sudah memasuki hari Hari keempat. keempat. Siap. Ada yang sudah menjadi laporan hingga hari keempat, Pak. Jadi untuk sampai dengan Ya. hari keempat data laka lantas itu sudah ada beberapa kejadian laka lantas yang di hari keempat Hari Kamis berarti Pak ya? hari iya Pak. Jadi jumlah laka lantas untuk sampai dengan hari ini itu ada 10 Pak. 10. 10 laka lantas
bila dibandingkan dengan tahun 2022 di hari yang sama. Kalau tahun 2022 ada 9 laka lantas, sedangkan 2023 Ada 10 tadi. ada 10, ada kenaikan Pak. Ada kenaikan. Kenaikan. Kemudian yang meninggal dunia di tahun 2022 ada 2. Kemudian di tahun 2023 di hari yang sama ada 3 Pak. Berarti ada kenaikan lagi 50% Pak. Oke. Kemudian luka berat 10 di tahun 2022. Kemudian 2023 ada 4. Jadi ada penurunan 60% Pak untuk luka berat. Di operasi Zebra Tinombala ini masuk hari keempat sudah Iya, hari keempat. ada laporan begitu Iya, Pak. Pak. Oke, dan nanti akan berakhir di tanggal 17, 17, Pak. yang menjadi titik-titik poin Betul, utama Pak. atau spesifiknya apa yang dilakukan Pak, selain mungkin penertiban kendaraan juga dan Iya, Pak. atau ada hal lain yang mungkin ingin dicapai gitu. Yang harapan kami itu untuk kelancaran semuanya, kemudian menurunkan angka fatalitas tadi, laka lantas yang meninggal Pak. Kemudian pelanggaran paling tidak ada penurunan. Iya, Pak. Itu titik-titik yang menjadi lokasi operasi Zebra Tinombala di mana begitu? Semua titik Pak. Semua titik. Semua titik. Oke, dan itu dilakukan operasionalnya dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Satu kali 24 jam Pak. 1 kali 24 Iya, jam. Ya, jadi warga yang kemudian atau masyarakat pengendara yang tidak membawa surat-surat ini pun juga nanti akan diperiksa Pak. Iya Pak. Wah, harus berhati-hati begitu Pak ya. Ini Dan demi- itu kan ya. dilaksanakan secara serentak semua Polres Pak. Iya Pak. Jadi Zebra Tinombala ini berarti semua kabupaten kota. Semua kabupaten Pak. Oke, Iya, oke. Baik. Pak Sanudin, ini tentunya sama dengan tagline presisi Pak ya. Iya. Artinya semua yang dilakukan kepolisian daerah, terutama kita bicara di Telantas, dengan berbagai teknologi yang ada, Iya. dengan berbagai kemudahan atau akses yang ada begitu, ini untuk Polantas presisi untuk negeri Pak. Iya Pak. Ya, apa Bukan. makna dari kalimat itu Pak kalau kita lihat? Jadi dengan adanya kegiatan ini, saya kira Polantas presisi ini maknanya sangat bagus Pak. Artinya bagus. Bagaimana Polantas ini berubah total Pak. Ya, berubah total yang tadinya mungkin secara manual, sekarang serba elektronik. Yang dulunya mungkin masih ada penyimpangan-penyimpangan, semuanya harus transparan Pak. Kita harus transparan Pak, dan sesuai dengan aturan yang ada Pak. Baik. Ulang tahun dilakukan atau diselenggarakan pada tanggal harusnya 22 jatuhnya Pak ya. Iya Pak. Tapi untuk Indonesia kita mendapat informasi bahwa akan dilaksanakan Tanggal secara 20. bersamaan serentak Iya. di tanggal 25. Pak. Tanggal Itu 25. ada apa nanti di tanggal 25 Pak? Itu nanti ada perayaan nanti di situ Pak. Mungkin ada launching Pak. Apa yang mau Ada dilakukan? launching, rencana Pak Direktur mau launching untuk ruangan TAA. Oh, Ada TAA. ruangan khusus, ada Oke. ruangan khusus Pak. Ya. Kalau dulu kan di launching RTMC ini Pak. RTMC. Ruangan TAA. Ya. Kemudian mungkin ada beberapa peragaan-peragaan nanti Pak. Karena kegiatan di ulang tahun ini banyak rangkaian Pak. Ada kerja bakti, ada bakti sosial, Anjang sana, ada donor darah, kemudian funrun nanti Ada Pak. funrun juga. Funrun juga. Itu Pak. Ya. Kemudian ada kegiatan-kegiatan lain Pak. Baik, jadi akan disemarakan untuk Iya. Polantas presisi untuk Indonesia maju gitu ya Pak, Iya, ya, untuk betul. negeri yang maju. Baik, Pak Sanudin, himbauan kepada warga, kepada masyarakat, khususnya kita bicara operasi Zebra Tinombala dan juga tentunya mematuhi etle kembali lagi, ada 4 titik, ya bahkan mungkin nanti akan diperbanyak di banyak titik lagi begitu Pak Sanudin. Apa yang harus sama-sama kita lakukan untuk membantu kepolisian juga begitu Pak? Warganya nih. Harapan saya dan kita semua, mari kita disiplin berlalu lintas. Disiplin berlalu lintas. Oke. Untuk diri dan keluarga. Kemudian harapan kami berikutnya pada masyarakat, mulai tanggal 4 kemarin itu ada sudah penghapusan denda. Oke. Denda untuk ini kiranya dimanfaatkan kesempatan ini sampai tanggal 31 Desember sehingga bagi masyarakat, warga semuanya dapat melaksanakan itu. Baik. Kemudian harapan yang terakhir, sebelum berkendara paling tidak periksalah kendaraan Periksa itu. kendaraan. Kemudian kesehatan, Ya. dia harus fit sebelum berangkat. Oke. Ya, Pak. Ucapan untuk menyambut ulang tahun Lantas sendiri, Polantas sendiri, Pak Sudin secara pribadi, sebagai Kasubdit, sebagai Kasat PJR dan PLT Wadir. Ucapan pribadi Pak. Terima kasih kepercayaan masyarakat selama ini, Pak. Ya. Ya, yang diberikan kepada kami, alhamdulillah semakin hari semakin bagus. Baik. Untuk Sulawesi Tengah,
secara umum, kemudian pelanggaran yang ada yang hasil kepikiran setiap hari sudah mulai menurun. Semoga kedepannya lebih bagus lagi, Pak. Terima kasih Pak Sadudin berikan kepada warga karena sudah bersama-sama bersinergi dan membantu kepolisian dalam ketertiban dan keselamatan Betul berlalu sekali, lintas. Pak. Baik. Ya, terima kasih, Pak. Kami belum sempurna dan kami berusaha untuk memperbaiki. Oke. Ya lebih baik lagi. Baik. Ya, Apalagi tapi teknologi kan itu udah banyak diperbaiki, Iya, Pak. gitu Pak. RTMC-nya kemudian ada TA nanti akan di launching. Terima Betul, kasih terima kasih, Pak. Pak AKBP Hasanuddin SHMH, Kasat PJR, Kasubit Gakum di Lantas Polda Sulteng dan juga sekarang PLT Wadir Lantas Polda Sulteng. Terima kasih banyak, Pak. Kita salam dulu. Baik. Salam presisi, Bapak. Salam presisi. Baik. Sahabat Humas Polda Sulteng, demikianlah podcast Presisi Polda Sulteng bersama saya Julius Efraim. Sekali lagi kita menyambut ulang tahun dari Polantas ke-68 pada tanggal 22 September dan etle ataupun juga elektronik lainnya atau alat-alat lainnya ini boleh saja lebih canggih, tetapi yang harus canggihnya adalah pemikiran kita, mindset kita untuk kita tertib dan selalu membawa perlengkapan surat, dokumen surat dan juga tertib untuk menggunakan safety belt atau helm atau apapun itu untuk kemudian keamanan kita di jalan raya. Saya Julius Efraim pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam